Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang putus asa. Kenapa? Dan seperti biasa sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi ini. Yang pertama adalah Majelis Taklim Hairul Falah Kalipucang Pangandaran. Waalaikumsalam. Berapa orang tuh dari Kalipucang? 60 orang. Iya, berangkat dari jam berapa, Bu? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Alhamdulillah sampai di sini. Udah mandi? Untung amat kalau udah mandi ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim At-Tazkiyah Cikoneng Ciamis. Cikoneng tapi putih, tapi bebas ya. Ada berapa orang Cikoneng nih? Iya, baik. Dari jam berapa dari Ciamis? Bawa apa? Banyak ya? Oh, ya, alhamdulillah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Anissa Cilengsi Bogor. Mere, ada berapa orang Mere? 47. Ini Cilengsinya dekat mana, Bu? Dekat Jonggol. Ya, wow. Oh, ya. Taman buah gitu ya. Bawa buahnya? Alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita ikuti tausiah dari Mama tentang putus asa. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus asa, kenapa? Putus asa itu dosa. Semua sudah tahu, seolah-olah kalimat ini sudah melekat di benak kita. Putus asa langsung nempel dosa. Islam tidak suka dengan orang putus asa. Anda silakan lihat dalam surat Yusuf ayat 87. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada orang yang berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Artinya dalam ayat ini Allah menyatakan dengan tegas orang yang putus asa bukan orang beriman, tapi dia adalah orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Kenapa orang putus asa? Yang namanya manusia hidup, semua manusia pasti punya masalah, betul? Siapa di antara Anda yang selama Anda hidup tidak punya masalah? Ngacung. Nggak ada. Siapa di antara Anda yang selama hidup masalah datang bertubi-tubi silih berganti? Ngacung. Ini yang ada dan ini yang pasti kata Allah, semua manusia punya masalah. Cuman karena kekurangan iman tadi kata Allah, saat ini begitu banyak orang yang berputus asa di lingkungan kita. Sering nonton di TV, baca di koran, dengar di radio. Diputusin sama ceweknya loncat dari kereta. Diputusin sama cowoknya loncat dari apartemen. Suaminya kawin lagi, bunuh diri. Lihat tuh, saya nonton di TV di Surabaya ada seorang perempuan muda. Suaminya punya hobi selingkuh, balik deh selingkuh. Udah janji nggak selingkuh, balik lagi, dia jengkel. Dia beli minyak tanah, dia bunuh diri. Nyalain korek api, dia bakar diri. Ternyata kelojotan, kesakitan. Lari keluar rumah, ditolongin sama tetangganya, kagak jadi mati. Saya yakin dia perempuan BODO. Kenapa? Pakai aja otaknya, lagi mulus aja, lakinya selingkuh mulu, apalagi udah kebakar. Bener nggak? Kenapa putus asa? Anda lihat di Bandung, contoh konkret saja. Ada seorang perempuan muda, pegawai Pemda di Bandung, punya anak laki-laki 3. Dia nonton di TV, dia lihat masyarakat sekarang banyak yang kena narkoba, yang pergaulan bebas dan sebagainya. Dia takut anaknya salah bergaul. Dia putus asa, ditekep pakai bantal anak laki-lakinya 3-3-nya. Mati, putus asa. Padahal dia bukan orang bodoh. Pendidikannya S2. Ibu sudah S berapa?
Masa Allah. Yang S2 coba kenapa putus asa? Anda lihat lagi di Medan, ada seorang bapak-bapak usia 72 tahun sudah kakek-kakek. Dia sakit asma 3 tahun, berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Dia putus asa, subuh-subuh gantung diri di kamar mandi. Padahal umur 72 udah nggak usah bunuh diri. Kenapa? Karena putus asa. Kenapa orang yang putus asa? Karena kalau mereka punya masalah yang dipakai bukan otak tapi nafsu. Padahal Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kalau binatang jalan merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Kalau manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian mana? Tinggian otak. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa kalian manusia setiap bertemu masalah, pakai otak, jangan pakai nafsu. Orang yang putus asa, otaknya nggak dipakai. Ketika ada masalah, dia tidak mencari solusi, tapi lari dari masalah. Iya apa iya? Lari dari masalah. Orangnya punya masalah, selesaikan dong. Dia malah dari masalah. Kapan biasanya orang berputus asa? Ketika seseorang mengalami perjalanan yang sangat panjang, mengalami kegagalan, maka dia putus asa. Dia lari dari masalah dengan bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta dan sebagainya. Itu kenyataan dalam hidup. Harusnya bagaimana menghadapi permasalahan? Ibaratkanlah diri kita seperti orang yang lari maraton. Tahu maraton? Ya, jauh. Lari jauh. Capek nggak? Capek, lelah, aus, pengen minum, pengen berhenti. Kalau yang nargetin maraton saya sendiri sih bisa berhenti di tengah jalan. Cuman kalau ikut lomba maraton, kalau berhenti di tengah jalan, otak kita mikir, satu malu. Masa iya udah niat mau ikut maraton, ujug-ujug berhenti? Malu kan? Yang kedua nggak dapat hadiah, nggak ada pujian dari orang. Nah, apa maksud saya disamakan dengan maraton? Dalam kita menjalani hidup dan kehidupan, ibaratkan kita yang lari maraton dengan lomba ikut orang lain yang ditargetkan dapat hadiah. Begitulah kehidupan. Kenapa manusia putus asa? Alasannya ada dua. Yang pertama karena kesombongan, yang kedua karena ketidakberdayaan. Kenapa kesombongan menyebabkan manusia putus asa? Contoh, orang yang sombong merasa saya paling hebat, saya paling pinter, saya paling bisa segala-galanya, sehingga tidak perlu belajar dengan orang lain. Padahal siapa kita? Bukan siapa-siapa. Kita perlu belajar dengan diri sendiri, belajar dengan orang lain. Untuk mengatasi masalah kan perlu ide. Dari sini datangnya ide. Makanya jadi orang harus kreatif. Jangan sombong. Kalau orang sombong, ada orang nasihatin, alah, tahu apa, tahuan gue. Sombong nggak? Iya. Orang nasihatin nggak didengar. Merasa saya sudah tahu segala-galanya. Akhirnya pengalaman orang nggak dipakai sama dia karena kesombongan. Jadi dia putus asa karena merasa solusi yang orang lain berikan. Tahuan juga saya. Akhirnya dia bilang, saya tidak bisa berbuat itu karena target saya pun seperti itu. Itu karena sombong. Yang kedua, orang berputus asa karena ketidakberdayaan. Ketika dia ada masalah, rasanya tidak berdaya. Emang saya mah ditakdirkan jadi orang susah. Wah, udah takdir saya jadi orang miskin. Takdir saya bengek, sakitan. Anda lihat, jalan orang yang sakitan, yang sudah tidak berdaya, berbeda dengan orang yang pede. Makanya modal biar tidak putus asa, percaya diri. Pede. Orang lain bisa, gue bisa, kenapa tidak? Sama-sama manusia kok. Sama-sama diciptakan oleh Allah, punya mata, punya hidung, punya telinga. Makanya saya bersyukur bapak saya mendidik kami nih, keluarga. Tidak ada pekerjaan laki-laki, tidak ada pekerjaan perempuan. Semua sama-sama makan nasi sama sambal. Saya sekeluarga bersyukur. Manjat pohon mangga, pohon kelapa,
ngupas kelapa, marut, ngarit, ngambil padi, motong ayam, ngabedahkeun empang, semua bisa. Kenapa? Dididik dari awal bapak saya. Semua pekerjaan lagi bisa. Makanya Anda ngedidik anak biar benar dari kecil. Biar anak nggak gampang berputus asa. Ini mah anak pulang sekolah, biarin ntar ada bibi yang benahin sepatu, biarin ntar ada bibi yang benahin tas. Tuh anak jadi kagak bisa apa-apa. Salah didik dari awal. Berikan kepada anak-anak percaya diri. Benahin. Di mana sepatu? Taruh tas di mana? Baju kotor di mana? Pulang sekolah ganti baju. Jangan main dulu, cuci tangan, makan dulu. Kita atur dari kecil. Itu pendidikan semenjak awal. Anak merasa tidak berdaya. Belum apa-apa emaknya bilang, nanti mama cebokin, nggak bisa deh kamu mah. Tuh. Itu membuat anak Anda tidak berdaya, pasti gampang putus asa. Ibu sudah akan tertawa, tapi kenyataan. Masya Allah, anak mau makan. Ntar mama yang ambilin, ntar tublok lagi. Yang ketawa ngaku. Kita atur dong, panci jalan di bawah anak kecil-kecil. Tuh ngambil sendiri tuh sayur ini yang kamu mau tuh. Ambil pilih deh, tutup lagi bekasnya ya. Tuh. Habis makan, bawa ke dapur. Cuciin piringnya. Mau minum mama? Ambil, tuh dia tuh. Pencet yang ini. Ini ntar, mama. Becek lagi kamu mah. Tuh. Anak ini tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Karena dia belum apa-apa, tidak berdaya, tidak timbul imajinasinya. Tidak timbul ide-idenya. Ide itu dari diri sendiri, dari orang lain. Dari ide sendiri timbul kreativitas. Solusinya bagaimana? Ini. Coba kalau anak tadi kecil dilepas, itu akan kreatif berpikirnya. Pengen main ini, lari sana, lari sini, megang sana, megang sini. Di kita emaknya pada cerewet. Jangan, nanti tumpah. Jangan, kesetrum. Pada bewel kan? Itu mendidik anak, mereka tidak berdaya, lama-lama menjadi anak-anak yang putus asa. Kesombongan, ketidakberdayaan menutup segala kemungkinan. Kenapa? Belum apa-apa udah bilang, emang saya nggak bisa. Jadi udah nggak mikir lagi toh. Udah buntu sampai situ langsung titik, belum koma. Emang saya mah ditakdirkan harus jadi orang miskin. Emang gue mah orang bodoh. Itu yang dilarang oleh Allah bagi orang yang beriman. Anda lihat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum. Jangan kalian menghina diri sendiri. Gue tahu emang gue mah di saudara paling jelek. Apa gue paling cakep. Kamu. Gue tahu emang gue mah orang BOD. Oh, kamu. Gue juga tahu emang gue orang paling miskin di kelas ini. Tuh. Jangan menghina diri sendiri. Kalau kita menghina diri sendiri, artinya menghina yang menciptakan kita. Siapa? Allah. Makanya yang dinilai oleh Allah bukan wajah dan bentuk tubuh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik, jelita, gelis, kawanti-wanti, endah, kabina-bina. Bukan bentuk tubuhmu yang aduhai. Digigir katinggal lenggik, diharap katinggal siup, ditukang katinggal lenjang. Kagak ngerti kan? Ngerti gak? Masya Allah, bukan itu, tapi hati kita. Makanya sekarang solusinya bagaimana? Hilangkan ketidakberdayaan. Yakinkan di hati kita masing-masing, kita manusia diciptakan oleh Allah asalnya sama, min sulalatin min tin. Kita diberikan oleh Allah ruh yang berasal dari Allah. Summa sawwahu wa nafa'u fi birruhi. Tuh, yakinkan itu. Sama-sama makanannya nasi sama sambal. Betul apa betul? Masya Allah. Apa bedanya dengan orang lain? Sama. Yakinkan semuanya, semua manusia yang Allah ciptakan memiliki potensi, memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kalau ini sudah dalam diri kita, insya Allah keputusasaan akan jauh dari kita. Jelas? Iya, baik itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang putus asa. Kenapa? Oke. Baik, kita harus break sebentar, nanti kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya Allah.